Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang memahami tata cara sholat dan bacaannya. Nah, sholat itu adalah salah satu rukun Islam yang kedua. Nah, selanjutnya kita bertanya-tanya, pasti anak-anak Umi bertanya-tanya, sholat itu apa sih artinya? Bagaimana pula cara untuk melaksanakan sholat dan baik dan benar? Nah, dan sholat itu untuk apa gitu? Nah, anak-anak Umi, sholat itu menurut bahasa artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sebelum kita melaksanakan tata cara sholat yang baik dan benar, khususnya sholat itu untuk kegiatan kita sehari-hari, yaitu ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Nah, kita kan umat muslim, pastinya kita wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, yang harus kita ketahui itu adalah rukunnya. Yang pertama, rukun sholat itu anak-anak Umi ada 13. Yang pertama adalah niat. Niat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama lafaz niat, dan yang kedua adalah pelafalan niat di dalam hati kita. Nah, niat itu kenapa sih setiap kegiatan ibadah ataupun hal-hal yang baik itu harus diawali dengan niat? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala perbuatan itu diawali dengan niat, dan setiap perbuatan itu dibalas sesuai dengan yang diniatkannya. Nah, untuk sholat sendiri itu kira-kira niatnya untuk apa? Sholat itu niatnya seperti contoh satu ya, niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Apa artinya kira-kira? Artinya adalah sengaja aku melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi kira-kira niat itu untuk siapa? Pastinya untuk Allah Ta'ala. Karena di setiap lafaz niat pastilah ada kata lillahi ta'ala. Nah, bagaimana sih cara melaksanakan niat sholat yang benar? Nah, cara melaksanakan niat sholat yang benar yang pertama adalah melafazkan niat. Melafazkan niat. Apa fungsi lafaz niat itu? Fungsinya adalah untuk memfokuskan konsentrasi kita untuk benar-benar ingin melaksanakan sholat. Nah, setelah kita melaksanakan lafaz niat, ada niat yang selanjutnya, yaitu niat yang termaktub di dalam hati. Kapan itu diikrarkan di dalam hati? Itu diikrarkan pada saat kita melaksanakan takbiratul ihram. Ketika ada seseorang yang ingin melaksanakan sholat dan ia melaksanakan takbiratul ihram, tentulah di saat takbiratul ihram itu ada tersyirkan di dalam hatinya menyengajakan sholat. Dan yang kedua, rukun salat itu adalah berdiri yang betul, berdiri yang benar. Bagaimana berdiri yang betul? Ini contohnya. Nah, berdiri yang betul itu adalah tubuh kita menghadap kiblat, wajah kita menghadap ke tempat sujud, begitu pula dengan mata kita, tangan kita lurus di samping. Inilah bagaimana cara berdiri yang betul. Lalu bagaimana kalau ada orang yang tidak bisa berdiri? Kira-kira boleh nggak kalau dia nggak sholat? Nah, ketika seseorang tidak bisa melaksanakan sholat berdiri, maka seseorang itu bisa duduk. Dan jika dia juga tidak mampu untuk duduk, maka dia bisa dengan cara berbaring. Nah, itulah bagaimana cara berdiri yang benar. Selanjutnya rukun sholat yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa sih, Mi? Takbiratul ihram itu adalah takbir yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena setelah takbir itu, setelah seseorang melaksanakan sholat dan setelah takbiratul ihram, hal-hal yang biasanya halal itu maka diharamkan. Hal-hal yang bagaimana yang diharamkan setelah sholat, setelah takbiratul ihram, yaitu seperti makan, minum, berbicara, bergerak lebih dari 3 kali, apalagi berlari. Nah, hal itu dapat membatalkan sholat. Dan itu juga haram dilakukan ketika
kita sudah melaksanakan takbiratul ihram. Nah, bagaimana sih cara takbiratul ihram yang baik bagi seorang anak laki-laki? Ini dia contohnya. Nah, kalau untuk anak laki-laki, tangannya, jari jempolnya dia mengenai telinga, bawah telinga, dan bagian siku direnggangkan, tidak menempel kepada tubuh. Dan selanjutnya bagaimana contoh untuk takbiratul ihram untuk anak perempuan? Nah, ini dia. Dia tidak terlalu merenggangkan bagian siku dengan tubuhnya. Nah, selanjutnya rukun salat yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, kenapa nggak ada bacaan doa iftitah? Memang setiap sholat kita harus membaca doa iftitah, tapi anak-anak Umi, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Nah, kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita tidak mengerjakannya pun tidak apa-apa ataupun tidak berdosa, bahkan tidak membatalkan sholat kita. Nah, Al-Fatihah, bagaimana sih caranya membacakan surah Al-Fatihah? Bagi anak laki-laki yang menjadi imam atau sholat sendiri, ketika melaksanakan sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, itu sebaiknya suaranya dinyaringkan. Nah, kalau sholat zuhur dan asar bagaimana? Bagi anak laki-laki baiknya secara lafaz yang hanya terdengar oleh telinga dirinya sendiri. Kalau wanita bagaimana? Kalau perempuan, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya dilaksanakan dengan suara yang pelan. Bagaimana Al-Fatihah yang baik? Nah, yang perlu kita ketahui, Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung auzubillah, langsung alhamdulillahirabbil-alamin, maka kita akan ketinggalan 1 ayat. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, selanjutnya rukun sholat yang berikutnya, yaitu rukun sholat yang ke-5, yaitu ruku. Apa itu ruku? Ruku itu adalah menundukkan sebagian tubuh kita. Bagaimana ruku yang baik dan benar? Ini dia. Tangan diletakkan di lutut, badan dan kepala sama rata. Itulah dia ruku yang baik dan benar. Oke, lanjut kita ke rukun salat yang ke-6, yaitu i'tidal. I'tidal itu sama halnya dengan takbiratul ihram, hanya bacaannya saja yang berbeda. Nah, setelah i'tidal, alangkah lebih baiknya kita itu tumakninah dulu, jangan langsung sujud ya. Contoh, Sami Allahu liman hamidah. Tangan kita luruskan kembali. Kita baca doa i'tidal. Apa itu doanya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur ardi wa milhum ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Sujud. Kita tidak perlu lagi takbir lagi, nak. Misalnya habis Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur ardi wa milhum ma syi'ta min syai'im ba'du. Jangan kita takbir lagi Allahu Akbar langsung sujud. Tidak, langsung saja sujud. Langsung saja Allahu Akbar, kita melaksanakan sujud. Nah, kita masuk ke rukun salat yang ke-7, yaitu sujud. Sujud yang baik dan benar itu adalah seperti ini. Wajah kita, kening kita dan hidung kita mengenai tempat sujud. Telapak tangan kita menekan ke arah tempat sujud, begitu juga kaki. Nah, begitu dia. Selain itu juga punggung kita agak naik ke atas. Nah, lanjut kita ke rukun salat yang ke-8, yaitu duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ini adalah ketika kita melaksanakan salat sujud yang pertama, kita melaksanakan duduk, yaitulah namanya duduk antara 2 sujud. Nah, seperti apa duduk antara 2 sujud yang baik? Seperti ini. Sama halnya dengan
duduk tasyahud awal. Kaki kiri kita dudukkan dan kaki kanan kita berdirikan. Bagaimana doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sebaiknya dibacakan. Nah, kita masuk ke rukun sholat yang ke-9, yaitu duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal sama halnya dengan duduk antara dua sujud, hanya bacaannya saja yang berbeda. Untuk tasyahud awal itu membaca at-tahiyatul hanya sampai sholawat saja. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Waktu itu tangan kita hanya terletak di lutut. Nah, setelah itu ada kalimat syahadat, jari telunjuk kita yang sebelah kanan agak dinaikkan. Contohnya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu bacaan untuk duduk tasyahud awal, hanya sampai di situ saja. Dan selanjutnya duduk tasyahud akhir, yaitu rukun sholat yang ke-10, duduk tasyahud akhir. Duduknya sama atau tidak kira-kira dengan tasyahud awal? Tentunya berbeda. Jika tadi duduk tasyahud awal kaki kiri kita dudukkan, maka di duduk tasyahud akhir kaki kiri kita sedikit saja didudukkan, tidak didudukkan secara penuh, dan kaki kanan tetap dalam keadaan berdiri. Nah, untuk bacaannya seperti apa? Dibacalah hingga habis. Nah, seperti ini. Kalau tadi sudah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, setelah habis kita membaca bacaan tasyahud akhir, masuklah kita ke rukun sholat yang ke-11, itu membaca salawat. Di mana sih? Apakah setelah innaka Hamidum Majid kita baca salawat lagi? Tidak. Di dalam bacaan at-tahiyatul sampai dengan habis itu sudah ada salawat. Jadi kalau kita sudah membaca salawat, sudah terpenuhilah rukun sholat kita yang ke-11. Selanjutnya kita masuk ke rukun sholat yang ke-12, yaitu salam. Bagaimana sih cara salam yang baik dan benar? Seperti ini. Diawali dengan menolehkan ke kepala ke arah kanan dengan membaca salam Assalamualaikum warahmatullah. Selanjutnya menolehkan kepala ke arah kiri Assalamualaikum warahmatullah. Maka selesailah sholat kita. Namun ada satu lagi rukun sholat setelah salam, yaitu tertib. Tertib itu apa sih? Tertib itu adalah perbuatan yang harus sesuai dengan prosedurnya atau dengan cara-caranya. Nah, dia harus tertib, harus tersusun. Jangan Al-Fatihah dulu habis itu langsung sujud. Nah, itu berarti tidak tertib. Nah, jangan habis ruku langsung berdiri lagi baca Al-Fatihah ulang. Itu juga tidak sesuai dengan tata tertib yang sudah diaturkan di dalam rukun sholat. Kita sudah memahami semua rukun sholat dan bisa mempraktekannya, insya Allah kita akan bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Masalah bacaan, sholat itu alangkah lebih baiknya jika kita membacanya dengan
fasih seperti Al-Fatihah, kita membacanya dengan tajwid yang baik dan benar. Begitu juga dengan baca-bacaan yang lain. Kenapa harus dengan tajwid yang benar? Jika kita membaca setiap ayat-ayat yang ada di dalam rukun sholat itu dengan salah, maka artinya juga salah dan sholat kita juga bisa ke arah yang tidak sah. Nah, maka itu kita harus lebih banyak belajar lagi. Nah, untuk anak-anak Umi di rumah, jangan malas untuk sholat ya. Kalau kita biasa melaksanakan sholat, insya Allah kita akan bisa juga untuk melaksanakannya di setiap hari kita. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat Umi sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.